Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Purianjani dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membuat video praktikum uji makanan dan praktikum uji kandungan lemak pada bahan makanan. Baik, yang pertama, tujuan saya melakukan praktikum uji makanan ini adalah untuk mengetahui kandungan zat di dalam makanan dan untuk menguji bahan makanan yang ditetesi betadine, apakah terdapat kandungan amilum, protein, atau glukosa. Lalu, untuk pembahasan uji makanan ini, saya menguji manakah bahan makanan yang apabila ditetesi betadine akan berubah warna menjadi biru kehitaman atau kehijauan, yang berarti bahan makanan itu mengandung amilum. Amilum atau karbohidrat atau yang sering disebut juga dengan hidrat ialah suatu zat penghasil kalori dengan angka kalori 4. Karbohidrat ialah suatu zat makanan yang mengandung unsur C karbon, H hidrogen, dan O oksigen. Dan pengertian lainnya, amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Manfaat dan fungsi dari amilum atau karbohidrat yaitu yang pertama sebagai sumber energi utama tubuh, yang kedua cadangan energi dalam otot dan hati, yang ketiga untuk memperlancar pencernaan, yang keempat sebagai pemanis buatan, yang kelima untuk mengendalikan suatu berat badan, dan yang keenam untuk mencegah suatu penyakit yang akan masuk dalam tubuh. Lalu, bahan makanan yang berubah warna menjadi warna ungu yang berarti bahan makanan itu mengandung protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh, yaitu sebagai enzim, zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, dan alat pengangkut. Sebagai zat-zat pengatur, protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Lalu selanjutnya, bahan makanan yang apabila ditetesi betadine berubah warna menjadi warna merah bata, yang berarti bahan makanan itu mengandung glukosa. Glukosa merupakan salah satu gula monosakarida dan salah satu karbohidrat penting yang biasa digunakan sebagai sumber tenaga bagi tumbuhan dan hewan. Juga merupakan salah satu hasil utama fotosintesis. Glukosa sering disebut juga dengan dextrosa, diglukosa, ataupun gula buah. Fungsi dari glukosa yaitu bisa dijadikan sumber intermediate metabolisme dan juga berperan sebagai sumber energi. Proses metabolisme pada tubuh agar lancar dan sempurna. Glukosa ikut serta memegang peranan penting dikarenakan tubuh menggunakannya agar proses metabolisme berjalan dengan baik. Selanjutnya, ini cara kerja praktikum uji makanan. Pertama, siapkan alat dan bahan. Ada susu, putih telur, pisang, nasi, mie, gula, tahu, ikan, gunting, betadine, pisau, dan talenan, serta kertas HVS. Ambil betadine dan tuanglah ke bahan-bahan makanan tersebut. Pertama tahu, mie, ikan, gula, susu, putih telur, pisang, dan nasi. Data pengamatan yang dapat diambil yang pertama ada tahu, tidak berubah warna tetapi tahu mengandung protein. Kedua ada mie, berubah warna menjadi biru kehitaman yang berarti mie mengandung amilum. Yang ketiga ada ikan. Ikan tidak berubah warna tetapi ikan mengandung protein dan dapat diuji dengan cara lain. Lalu ada gula,
berubah warna menjadi merah bata yang berarti gula mengandung glukosa, serta susu juga berubah warna menjadi merah bata dan berarti susu mengandung glukosa. Selanjutnya putih telur tidak berubah warna tetapi mengandung protein. Lalu pisang berubah warna menjadi biru kehitaman yang berarti mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir ada nasi. Nasi juga berubah warna menjadi biru kehitaman yang berarti nasi mengandung karbohidrat atau amilum. Baik, yang selanjutnya tujuan saya melakukan praktikum uji kandungan lemak yaitu untuk menguji bahan makanan serta mengetahui manakah bahan makanan yang mengandung lemak. Untuk pengertian lemak itu sendiri, lemak merupakan senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Pengertian lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus seperti ether, kloroform, dan benzen. Untuk fungsi lemak yaitu yang pertama menjadi cadangan energi dalam bentuk sel mak, yang kedua pelindung organ penting saat terjadi goncangan karena memiliki struktur seperti bantalan, yang ketiga melindungi tubuh dari perubahan suhu lingkungan, yang keempat salah satu bahan dasar yang dibutuhkan untuk produksi hormon vitamin, membran sel, dan membran organel sel. Yang kelima, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang keenam, sebagai bahan penyusun empedu dan asam folat. Selanjutnya, cara kerja uji kandungan lemak pada bahan makanan. Pertama, siapkan alat dan bahan. Di sini ada jeruk nipis, minyak, keju, dan talenan serta pisau untuk memotong keju serta jeruk nipisnya. Yang kedua, ambil minyak, oleskan pada kertas HVS, lalu jeruk nipis, peras dan oleskan pada kertas HVS. Selanjutnya keju, oleskan juga pada kertas HVS. Oleskannya secara horizontal seperti ini. Selanjutnya jemur keju, minyak, dan jeruk nipis di tempat yang ada terik mataharinya. Tunggulah sampai 5 menit. Data yang dapat diambil yang pertama yaitu ada jeruk nipis tidak mengandung lemak karena jeruk nipis tidak menerang atau tidak transparan. Yang kedua, minyak. Minyak mengandung lemak karena kertas HVS-nya menerang atau transparan. Yang ketiga, keju. Keju juga mengandung lemak karena kertas HVS-nya juga menerang atau transparan. Jadi, dari praktikum yang telah saya lakukan dan setelah melakukan analisis, maka dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, bahan makanan yang mengandung karbohidrat apabila ditetesi cairan betadin, maka akan terjadi perubahan warna menjadi biru ke hitam-hitaman. Yang kedua, bahan makanan yang mengandung protein apabila ditetesi betadin seharusnya berubah warna menjadi warna ungu. Tetapi pada praktik kali ini tidak terjadi perubahan warna, maka akan digantikan dengan cara lain yaitu apabila dibakar akan mempunyai bau yang sama dengan bau bulu ayam yang dibakar. Yang ketiga, bahan makanan yang mengandung glukosa. Apabila ditetesi cairan betadin, maka akan terjadi perubahan warna menjadi merah bata. Yang keempat, bahan makanan yang mengandung lemak apabila cairan makanannya diusap pada kertas HVS dan kertasnya menjadi transparan.